Halo guys, Tapi di sini dan ini adalah flagship paling baru dari Vivo, Vivo X70 Pro. Vivo ini agak anomali sih. Biasanya kan kalau brand lain itu HP yang kelasnya paling atas, yang harganya paling tinggi, yang flagship, di launchingnya setahun sekali doang. Kalau HP mid-range ke bawah baru sekitar 6 bulan sekali tiap semester. Nah, kalau Vivo ini beda. Seri X yang jadi flagshipnya pun sekarang diupdate-nya tiap 6 bulan sekali. Kayak misalnya seri X60 kemarin baru kita bahas sekitar bulan April lalu. Sekarang udah ada si X70 Pro aja. Vivo kayak udah nggak sabar pengen cepet-cepet kenalin teknologi mereka lewat HP ini yang harganya 10.999.000 alias 11 juta kembali 1.000 perak. Teknologi barunya apa aja? Lumayan banyak, saya bakal ceritain sambil lihat isi kotaknya. Sekarang kita mulai unboxing dulu. Di sini ada ketulis Vivo X70 Pro, nggak ada X70. Saya belum tahu ada HP itu, tapi harusnya bakal ada ya, soalnya X60 udah ada yang Pro sama non-Pro, tapi kali ini yang Pro dulu. Di sini ada ketulis co-engineer with Zeiss, jadi meneruskan kerja sama mereka, kolaborasi mereka bareng Zeiss, dan fitur-fitur yang ada di X70 Pro ini Zeiss-nya lebih berasa lagi. Nanti kita lihat isinya apa aja. Terus di sini bagian belakangnya ada keterangan warnanya, yaitu Aurora Dawn yang kita unbox kali ini. Selain warna Aurora Dawn ini, si Vivo X70 Pro juga punya warna hitam yang namanya itu Cosmic Black. Jadi ya, ada dua pilihan warna itu kayak biasa. Sekarang kita unbox aja. Nanti ini tentu aja bakal kita review ya, tapi butuh waktu. Ini HP-nya baru datang pas sekitar awal bulan, jadi nggak sempet review pas launching. Saya unboxing dulu aja. Di sini ada si HP-nya. Terus di sini ada, nomor email di sini. Oh, saya kirain ini apa kayak kaca-kacaan gitu kayak. Saya kirain dia pembatasnya kayak ada kaca gitu, tapi di sini dia dibuka lagi, belakangnya baru ada. Di sini fotografi redefine. Kalau nggak salah mirip-mirip kayak si X60 kemarin sih. Pokoknya fokus mereka selalu di kamera lah. Di sini juga cut out bagian kameranya nggak jauh beda, palingan dia lebih lebar dikit di silikon, casing silikonnya, dan ada kertas-kertas petunjuk, buku petunjuk, dan SIM ejector. Ya, gitu-gitu aja sih. Kita lebih fokus ke HP-nya kalau yang flagship itu. Kalau misalnya special edition, baru kotaknya baru bakal menarik banget. Lebih menarik dari HP-nya. Kalau di sini dia pakai USB-A to USB-C. Di sini ada in-ear monitor berkabel dari Vivo. Keren juga ini. Coba kita lihat. Soalnya bentuknya ini kayak bulat-bulat, beda dari biasanya gitu. Yap, ini bentuknya lucu sih. Kecil-kecil, putih, bulat gini. Dan ada ear tips yang saya seneng dari karet, bukan yang udah fix kaku punya. Di sini dia pakai konektor headphone jack 3,5 mm ya. Dan di sini saya dari tadi nggak nemuin ada adapter, jadi harusnya dia punya headphone jack atau jack audio 3,5 mm. Buat HP flagship zaman sekarang udah jarang banget lah. Di sini ada charger Vivo Flash Charge yang dayanya 44 watt. Buat baterainya sendiri, dia pakai kapasitas 4450 mAh ya. Sekarang kita coba buka HP-nya. Ini warnanya Aurora Dawn. Mungkin bakal mirip-mirip kayak mungkin bakal mirip-mirip. Yap, ini mirip kayak Vivo X60, Vivo X50, tapi warnanya nggak seungu yang dulu ya. Ini warna hijau sama birunya terasa lebih kuat. Masih ada warna ungu-ungunya dikit, kayak misalnya di sini kalau dikasih pantulan agak biru keunguan. Terus kalau kita lihat bagian sini, ini biru, ini agak keunguan. Tapi ini lebih dominan warna hijaunya. Teksturnya juga enak, ini halus banget tapi tetap ada teksturnya. Suaranya harusnya kedengeran ya. Mungkin agak geli-geli gimana gitu kalau didengar di speaker atau didengar di headphone. Dan bagian kamera belakangnya dia kerasa lebih gede dan lebih tegas lagi dari yang kemarin. Kotaknya itu berasa lebih kaku, lebih apa ya? Ya mirip yang kemarin, lebih kakunya mirip sih, tapi dia kayak lebih gede. Jadi kerasa lebih serius aja. Di sini ada ultra sensing gimbal kamera 50 megapiksel. Jadi dia pakai teknologi gimbal khas Vivo X dari 50 kemarin, tapi dia udah generasi yang ketiga. Jadi kita bakal lihat seberapa bagus teknologi gimbalnya, teknologi stabilisasinya pas kita review nanti. Di sini ada kamera portrait 12 megapiksel, ada kamera ultra wide angle 12 megapiksel, dan periskop 8 megapiksel. Periskopnya bisa sampai 5 kali optical zoom ya. Di sini juga ada tulisan apa nih? Brandingnya ada Zeiss Vario Tessar, dan di sini ada
Ya ini harusnya bukaannya sih 1,75 sampai 3,4, 16 sampai 125 mm. Jadi bisa lebar banget dan bisa jauh banget. 125 itu artinya jauh banget kan. Yang spesial dari kamera si Vivo X70 Pro ini, Vivo lumayan pamerin coating yang dipakai di lensa kameranya. Ini ada brandingnya, jadi ada Zeiss T-Star. Ini mirip kayak lensa kita kan? Lensa DSLR kita. Ada nggak? Oh, dipakai. Ya, nanti kita kasih lihat itu lensanya kayak gimana. Jadi ada logo T-Star-nya itu. Jadi Zeiss T-Star ini itu nama coating yang dipakai di lensanya Vivo X70 Pro ya. Karena buat ngasilin suatu gambar yang bagus dari sebuah kamera, nggak melulu cuma ngeliat ukuran resolusi megapikselnya, nggak cuma ngelihat sensor kameranya seberapa gede, tapi juga ngelihat kaca apa atau coating apa yang dipakai di kaca dari lensanya. Ya, Vivo ngeklaim tentu aja lebih bagus ya. Nanti kita harus cek kualitas fotonya kayak gimana. Terus apa lagi ya? Kamera semua sih si Vivo X70 Pro ini dia juga ngandelin banget sensornya yang udah pakai Sony IMX766V yang katanya penyerapan cahayanya itu lebih baik 4,6% dari 766 versi biasa. Terus dia juga punya bokeh-bokeh khas Zeiss yang lain. Kalau misalnya di X60 kemarin kan dia punyanya Biotar. Kali ini udah ada Distagon, planar, sama sonar. Jadi ada 4 kali ini. Lebih banyak dari yang kemarin. Kamera semua. Nanti pas review bakal seru buat ditesnya hasilnya kayak gimana. Kita lanjut lihat-lihat si HP-nya lagi. Di sini ada tombol power, ada tombol volume. Ini layarnya juga ngelengkung kayak X60 Pro kemarin. Ada mikrofon. Terus ini ada apa ini? Tulisannya kayak kemarin ya. Profesional fotografi. Yap, kayak kemarin. Di sini ada 2 garis antena. Di sini ada USB Type-C. Kok nggak ada headphone jack-nya? Bentar, berarti ada keselip nih. Nggak ada. Oh! Nggak, ini mah ear tips. Ya, ini ear tips. Oh! Ya, di sini ternyata ada ya. Ya, ini ternyata ada adapternya dari USB Type-C ke headphone jack. Saya kirain si X70 Pro ada headphone jack. Wah, keren banget kan. Jadi lengkap, tapi ternyata dia sama kayak flagship lain. Mungkin itu suatu fitur yang harus ada biar bisa dibilang flagship ya. Di sini dia pakai SIM tray-nya tipe apa nih? Si X70 Pro pakai SIM tray yang bisa nampung 2 kartu nano SIM. Jadi nggak bisa ditambahin kartu microSD lagi. Cuma dia memori internalnya udah lumayan gede sih. Dia 256GB, terus RAM-nya 12GB. Ada extended RAM up to 4GB juga. Jadi udah lumayan cukup lah. Kalau bisa 512 baru kerasa gila banget. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Vivo X70 Pro. Ini udah pakai Vantage OS 12 ya, tapi ya nggak jauh beda daripada Vantage OS yang 11. Dia kelihatannya lebih rapi lagi aja daripada yang kemarin. Kalau dari sistem yang shortcut gini dia kelihatan mirip, bentuknya dikotakin, terus kalau kita masuk ke tombol ini dia bakal masuk ke setting. Jadi lumayan familiar buat Anda yang udah pakai Vivo sebelumnya, atau buat Anda yang udah pakai HP Android sebelumnya juga ini familiar sih. Dari grid aplikasinya juga kelihatan rapi. Layarnya ini punya ukuran 6,56 inci, dia panelnya udah AMOLED, udah pasti buat HP yang tingkatnya setinggi ini, sama dia refresh rate-nya udah 120 Hz. Semua yang wajib spek yang tinggi-tinggi dari sebuah HP flagship, si Vivo X70 Pro ini udah punya lah. Jadi kalau misalnya kita pegang juga bakal kerasa kalau harganya itu nggak bakal masuk ke level 5-6 juta, tapi udah pasti masuk ke level 10 juta. Sekarang kita coba kameranya aja langsung, karena itu yang paling diandelin Vivo di HP ini. Terus kita foto tulisan buat ngeliat. Jadi ada mode AI-nya. Oke, kayak lebih clear gitu. Kalau misalnya kita nonaktifin, bisa juga. Kalau nonaktifin, ya, zaman sekarang selain hardware, ya semuanya udah benar-benar coba dinaikin dari segala sisi. Dari hardware sampai ke software juga. Kalau udah namanya flagship harus benar-benar nggak boleh ada celak sih. Ini oke, tanpa AI. Dan gitu aja kayaknya. Oh iya, kita coba foto pakai filternya Zeiss.
Jadi di sini masuk ke mode portrait, ada gaya, style. Di sini ada alami, ada film lawas, dan lain-lain. Di sebelah kanan itu filter yang biasa. Tapi filter yang spesial dari X70 Pro yang lumayan eksklusif itu ada di sebelah kiri. Ini Distagon, terus ada planar, sonar, dan ini yang kemarin ada di X60 Biotar. Coba satu-satu. Sok ganteng. Kalau dilihat kayak gini, kelihatannya sama-sama aja ya, karena efek bokeh yang ada bentuknya yang khas itu memang bakal kerasa kalau misalnya di belakang kita itu ada buletan atau titik cahayanya itu banyak. Ada lagi nggak yang bisa bedain bokeh? Warnanya mungkin? Warna sih nggak terlalu ya. Ya titik cahayanya agak kurang bervariasi lah kalau sini. Ini cuma satu lampu, warnanya sama, gede juga. Jadi kita bakal foto di sana. Coba lihat. Ya harusnya lebih ada bedanya lah ya daripada yang sini. Sama satu lagi, tadi pas foto saya baru ingat kalau saya lupa ngomong kalau si chipset dari Vivo X70 Pro ini dia pakai Dimensity 1200. Itu Dimensity yang levelnya paling tinggi dan kita belum pernah bahas di studio nih karena belum pernah ada HP resmi Indonesia yang pakai Dimensity 1200. Harusnya itu saingannya sama Snapdragon seri 870, 888. Nanti kita bakal lihat sebagus apa si Dimensity 1200. Soalnya kan di X60 Pro kemarin saya bener-bener kagum sama performanya yang kenceng, Snapdragon 870. Terus dia juga dingin, termasuk kalau dibandingin sama HP lain. Apakah kali ini Dimensity 1200-nya bisa ngulangin cerita yang sama? Karena saya sekali lagi bener-bener seneng sampai judulnya saya bikin. Ya, performa X60 itu hebat banget bisa kayak gitu. Semoga si X70 Pro ini bisa kayak gitu juga. Ya, jadi tungguin aja reviewnya. Saya juga penasaran performanya bakal kayak gimana. Karena Vivo ini nggak bisa dilihat dari speknya doang sih. Karena ya yang lain kayak gini, si Vivo kayak gini. Ya, tungguin aja. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Tapi X60 Pro nggak ada periskop kayaknya. Ini ada.